Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Berliana Rosi Yulindasari, beserta rekan-rekan saya, Aulinda Ayu Fitriana, Ardelia Zilda Sanya, Ayu Lestari Febni, akan melaporkan hasil survei kami tentang tugas perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari hasil laporan kami. Peserta didik merupakan seorang atau individu yang sedang proses mengembangkan potensi dirinya, aktivitas pendidikan. Aspek perkembangan yang dilalui oleh peserta didik meliputi fisik, psikomotorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan moral spiritual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei melalui penyebaran kuesioner berupa Google Form, media sosial dengan target responden peserta didik pada jenjang SMP. Data responden yang kami peroleh yaitu dari MTS Wotonia Islami, MTSN 3 Malang, SMP Negeri 2 Prambon, SMP Negeri 1 Kademangan, SMP Negeri 2 Grogol, SMP Negeri 2 Prambon, SMP Negeri 3 Kediri, dan SMP 8 Blitar. Hasil survei yang kami temukan pada aspek sosial, berdasarkan hasil survei tertinggi diperoleh data bahwa 43,3% rekan-rekan SMP sudah bergaul dengan teman sebaya, 76,5% rekan-rekan SMP setuju sudah bersikap objektif dan positif terhadap masyarakat, dan 52,9% rekan-rekan sudah memerankan peran sesuai dengan jenis kelamin dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu aspek kognitif. Berdasarkan hasil survei tertinggi diperoleh bahwa 58,8% rekan-rekan SMP sudah memikirkan pendidikan di masa depan. 70,6% rekan-rekan SMP juga sudah setuju bahwa mereka mengalami perubahan pada dirinya sendiri. Dan 58,8% mereka setuju dalam bertindak memikirkan sebab akibat yang akan terjadi. Yang selanjutnya adalah aspek fisik. Kami menurunkan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah rekan-rekan semua sudah mengembangkan fisik yang diperlukan untuk memelihara kesehatan fisik? Responden menunjukkan kurang setuju 1, setuju 21, dan yang menjawab sangat setuju 12 jawaban. Yang selanjutnya, apakah rekan-rekan saudara sudah menjaga merawat kebersihan diri dengan baik? Data menunjukkan responden menjawab setuju sebanyak 19, sangat setuju 14, dan kurang setuju 1. Pertanyaan terakhir, apakah saudara-saudara sudah membantu tubuh yang besar seperti tinggi badan dan berat badan? Data menunjukkan responden menjawab setuju dengan 20 jawaban, sangat setuju 12 jawaban, dan kurang setuju 1 jawaban. Dapat disimpulkan hasil survei tertinggi diperoleh data bahwa 60,6% rekan-rekan SMP sangat setuju bahwa terjadi pertumbuhan yang pesat pada diri mereka. 61,8% mereka sudah mengembangkan keterampilan fisik diri mereka sendiri, dan 55,9% rekan-rekan SMP juga sudah merawat kebersihan pada dirinya sendiri. Aspek selanjutnya adalah emosional, di mana kita juga memberikan 3 pertanyaan mengenai aspek tersebut. Yang pertama, apakah rekan-rekan semua dapat mengendalikan atau mengatur emosi lebih baik dari saat masa anak-anak? Data menunjukkan responden menjawab setuju sebanyak 20 responden, dan sangat setuju 10 responden, 3 responden. Yang selanjutnya, apakah rekan-rekan semua sudah dapat merespon perasaan sendiri dan orang lain dengan lebih baik? Data menunjukkan responden menjawab setuju sebanyak 19, sangat setuju 11, dan kurang setuju 4. Selanjutnya, apakah semua sudah dapat mengenali emosi yang sering berubah-ubah? Respon jawab setuju sebanyak 19 dan kurang setuju 4. Dari hasil data tersebut dapat kita
Simpulkan berdasarkan hasil survei tertinggi diperoleh data bahwa 55,9% rekan-rekan SMP seakan mengenali emosi diri sendiri yang sering berubah-ubah. 60,6% mereka setuju dalam mengendalikan emosi lebih baik daripada saat masa anak-anak, dan 55,9% rekan-rekan SMP setuju bahwa mereka sudah memahami perasaan. Kemudian yang selanjutnya memasuki aspek bahasa, yakni yang pertama tentang mempelajari kata-kata bahasa Indonesia baru dari berbagai sumber seperti buku, film, musik dengan baik. Dari data 34 responden, terdapat 2 jawaban kurang setuju, 24 jawaban setuju, dan 7 jawaban sangat setuju. Kemudian analisis data yang kedua tentang pemahaman tata bahasa yang baik dan lebih kompleks. Dari data 33 responden, terdapat 5 jawaban kurang setuju, 22 jawaban setuju, dan 4 jawaban kurang setuju. Kemudian data yang ketiga terkait apakah peserta didik SMP sudah menggunakan bahasa formal dan informal kepada orang lain. Dari 33 data responden, terdapat 1 jawaban kurang setuju, 23 jawaban setuju, dan 10 jawaban sangat setuju. Berdasarkan hasil survei yang kami temukan dalam aspek bahasa, dapat disimpulkan bahwa hasil tertinggi diperoleh data bahwa 70,6% rekan-rekan SMP sudah mendapatkan kosakata baru dari menonton film, membaca buku, dan mendengarkan musik. Kemudian 66,7% mereka sudah memahami tata bahasa yang baik dan lebih kompleks. Lalu 67,6% rekan-rekan SMP sudah menggunakan bahasa formal dan informal kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya memasuki aspek moral. Yang pertama tentang peserta didik SMP mulai mempertimbangkan konsekuensi tindakan yang dilakukan. Dari 33 data responden menjawab 1 tidak setuju, 18 jawaban setuju, dan 14 jawaban sangat setuju. Lalu data yang kedua terkait mempertimbangkan konsekuensi tindakan yang dilakukan. Dari 33 data responden, 1 jawaban kurang setuju, 21 jawaban setuju, dan 8 jawaban setengah setuju. Kemudian yang ketiga tentang mempertimbangkan perspektif orang lain dalam pengambilan keputusan. Dari 33 data responden, 1 jawaban kurang setuju, 1 jawaban tidak setuju, 24 jawaban setuju, dan 8 jawaban sangat setuju. Berdasarkan hasil survei yang kami temukan dalam aspek moral, dapat disimpulkan bahwa hasil tertinggi diperoleh data bahwa 54,5% rekan-rekan SMP sudah mempertimbangkan konsekuensi yang dilakukan dengan baik. Lalu 70,6% mereka juga mempertimbangkan perspektif orang lain dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari data hasil survei melalui penyebaran kuesioner pada rekan-rekan SMP sudah melaksanakan ketercapaian tugas perkembangan masa remaja, di mana bisa dilihat pada diagram bahwa mayoritas rekan-rekan SMP sudah melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Dan untuk saran pada laporan ini adalah semua tugas perkembangan masa remaja yang dihadapi oleh siswa SMP merupakan bagian penting dari perkembangan seorang remaja. Dan dukungan dari orang dewasa yang peduli seperti orang tua, guru, atau konselor sangatlah penting dalam membantu mereka melewati masa ini dengan sukses. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan dari laporan kami. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya pada forum berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.